Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk terus mengingatkan saudara supaya tidak keluar jalur, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar untuk mendapatkan semua rahasia-rahasia Dafar Elohim yang betul-betul luar biasa. Tanpa kembali kepada akar pola Ibrani yang benar, akan terjadi penyimpangan dan ujung-ujungnya akan keluar dari rencana Bapa Yahweh dan binasa. Di dalam akar pola Ibrani yang benar, Bapa Yahweh telah menyediakan kekayaan yang luar biasa. Dan di luarnya jelas tidak ada kekayaan yang begitu luar biasa yang telah disediakan Bapa Yahweh. Di luar pola akar Ibrani yang benar adalah miskin adanya. Ya, terus jangan pernah lupa bahwa untuk memahami akar pola Ibrani yang benar, maka kita juga memahami 22 huruf Ibrani, ya. Dan di dalam 22 huruf Ibrani juga ada piktografnya, yaitu huruf yang bergambar, ya. Ini adalah huruf-huruf kuno di mana mereka menggunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan gambar-gambar yang disebut sebagai piktograf. Jumlahnya juga 22, serta di dalam akar pola Ibrani yang benar ada yang namanya angka kepastian, yaitu angka gematria. Ya, dan ini memberikan kepastian untuk Bapak Yahweh menyatakan namanya, rencananya, dan banyak hal lagi. Dan di dalam 22 huruf ini, saudara harus paham bahwa Alef itu 1 sampai Yod itu 10, dan setelah sampai 10 tidak menjadi 11, akan tetapi menjadi kelipatannya, yaitu 20, 30, 40, ya, Kaf 20, Lamed 30, Mem 40, Nen 50, seterusnya sampai Kof. Kof itu 100 nilainya, dan setelah Kof bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya, yaitu Resh 200, Shin 300, dan Taf 400. Ya. Dan ini semua adalah satu kesatuan, satu paket, ya, yang jangan dipisah-pisah karena akan yang rugi saudara sendiri, karena kalau misah-misah ya pengertiannya nggak lengkap. Ya, ini luar biasa. Jangan pernah lupa juga bahwa prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Kita harus senantiasa akan paham akan hal ini. Dan juga pola satuan waktu daripada Bapa Yahweh itu adalah angka 7. Ya, angka Zayin, angka 7. Dan terus saya ingatkan supaya saudara betul-betul paham sampai di dalam alam bawah sadar saudara paham, sehingga inilah pola yang terbaik, ya. Dan di luar ini bukannya baik tetapi melenceng, ya. Jadi kita harus ambil yang terbaik daripada Bapa Yahweh yang telah sediakan bagi kita. Baik, kita akan masuk di dalam pembahasan Wahyu 8, sangkakala yang pertama sampai angka 4, dan teriakan darah. Nanti saudara akan bisa memahami apa maksudnya daripada teriakan darah. Kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya. Akan tetapi, ingat, kemarin kita sudah menyinggung untuk session pertama mengenai time travel. Ya, saudara yang belum mendapatkan, saudara bisa ke channel, ya, mungkin di tempat saya dan beberapa channel lagi yang mengkopinya, ya, menguploadnya kembali, channelnya sahabatku Pak Adi, Kesiawati, kemudian ada banyak, Gamal Channel, ya, channel, ya, ada banyak yang yang berafiliasi untuk memberitakan Dafar Elohim, kebenaran pola akar Ibrani yang benar. Saudara bisa melihat di sana apa yang saya sampaikan kemarin mengenai time travel, ya, perjalanan waktu. Nah, kalau kita lihat mengenai materi hari ini, Wahyu 8, mengenai sangkakala 1 sampai 8, kalau dilihat dari tabel 7 fase navigasi Dafar Elohim, kita ada di mana sekarang? Ya,
Gimana? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Kita ada di fase nomor berapa? 6, Pak. Ya, terima kasih. 6. Ya, jadi kita ada di fase yang nomor 6. Nah, dari sini akan memudahkan kita, ya. Saat saudara baca Dafar Elohim, kita sudah tahu, oh ini sebelumnya apa, sesudahnya apa, kisahnya bagaimana, dan apa makna rohaninya, ya. Jadi sangat luar biasa sekali dengan adanya navigasi ini. Kita akan jauh lebih diberkati, kita akan jauh lebih memahami Dafar Elohim, dan kita akan jauh lebih jatuh cinta kepada Dafar Elohim, ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu Wahyu 8 ayat 2 sampai yang ke-13 mengenai mengenai sangkakala, ya. Meterai sudah selesai, mengenai sangkakala yang pertama sampai yang keempat. Ya, silakan Brother Henok untuk bisa membantu membaca buat kita semua. Terima kasih. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, yang telah diberikan 7 sangkakala. Datanglah malaikat yang lain. Ia berdiri di depan mezbah dan memegang pedupan emas. Kepadanya telah diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa-doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tata itu, asap dupa dari tangan malaikat itu membubung bersama doa-doa orang-orang kudus di hadapan Elohim. Malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mezbah itu, lalu melemparkannya ke bumi. Terjadilah suara gemuruh, guntur, dan kilat, serta gempa bumi. Ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu mempersiapkan diri untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Terjadilah hujan es dan api yang bercampur dengan darah. Semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka sepertiga pepohonan dan semua rumput hijau musnah terbakar. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Ada sesuatu seperti gunung besar terbakar oleh api dilemparkan ke laut. Maka sepertiga laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari ciptaan-ciptaan yang bernyawa yang ada di laut, dan sepertiga kapal-kapal pun hancurlah. Malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Sebuah bintang besar terbakar seperti obor jatuh dari langit, dan ia jatuh ke atas sepertiga sungai-sungai dan ke atas sumber-sumber air. Nama bintang itu Aspintus, dan sepertiga air itu berubah menjadi pahit. Banyak orang yang mati karena air yang telah menjadi pahit itu. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari benda-benda itu menjadi gelap, dan sepertiga dari siang menjadi tidak terang. Begitu pula dengan malam. Kemudian aku melihat dan mendengar, ada malaikat yang terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celaka bagi mereka yang tinggal di bumi, karena bunyi sangkakala dari ketiga malaikat yang tersisa yang akan segera meniup sangkakalanya." Iya, terima kasih. Terima kasih. Kita akan masuk dalam pembahasan 4 sangkakala ini. Dan di sini kita lihat ada 4 malapetaka, di mana begitu sangkakala ini, yang keempat ini ditiup, keempat sangkakala yang pertama ini ditiup, maka terjadi fenomena-fenomena di dalam alam fisik, ya, yang menggoncang bumi kita ini. Nah, perlu kita wajib pahami bahwa sejak Wahyu Fatsal yang ke-6 sampai Wahyu Fatsal yang ke-18, ini adalah masa anti-Hamasyah, masa penghukuman, the Great Tribulation, masa murka Elohim atas bumi ini. Jadi kita harus paham akan ini terlebih dahulu. Jadi saat kita membaca Wahyu Fatsal yang ke-8 tadi, itu berarti ada di antara Wahyu 6 sampai Wahyu 18. Jadi kita tidak tersesat. Ingat, di dalam masa-masa ini tidak ada lagi yang namanya mempelai Yeshua HaMashiach.
Karena mempelai Yeshua HaMasyiah sudah rapture terlebih dahulu. Jadi kita harus hati-hati di dalam melihat kalimat-kalimat atau kata-kata yang dipergunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam Wahyu 6-18 ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan salah ya, bahwa yang kita baca ini adalah di dalam masa murka Elohim ya, murka Elohim. Kita harus paham terlebih dahulu itu. Nah, kemudian kita akan masuk, dikatakan bahwa malaikat yang pertama begitu meniup sangkakalanya terjadi hujan es, api, ya, kita sudah baca itu semua. Dan kemudian malaikat yang kedua, ya, ada seperti gunung besar yang terbakar oleh api, dilempar ke laut, dan sepertiga laut menjadi darah, matilah semua yang di sana, ya, sepertiganya. Dan kemudian kapal-kapal hancur, ya, kapal-kapal ini bercerita mengenai ekonomi. Kemudian malaikat yang ketiga juga saat meniupkan sangkakalanya terjadi bintang yang jatuh, ya, dan air, sepertiga air menjadi pahit dan banyak orang mati di sana. Begitu pula dengan malaikat yang keempat, ya. Begitu ditiup sangkakalanya, maka sepertiga daripada matahari, bulan, dan bintang itu menjadi gelap. Ya, ini adalah fenomena-fenomena alam. Dan fenomena alam ini mungkin hari ini kita belum bisa melihat secara persis. Ya, akan tetapi karena schedule-nya ini ada di dalam zaman murka Elohim, maka kita tidak akan melihat. Ya, kita hanya lihat aja dari Shamayim karena kita sudah terrapture sebelumnya. Akan tetapi kalau dicoba untuk menjelaskan, ini agak sulit, saudara. Ya, seperti apa? Tetapi kita hanya bisa melihat gambarannya saja, bahwa yang terjadi adalah chaos, ya, kekacauan, ya, yang terjadi, dan itu mengefek atau disebabkan juga karena tiupan sangkakala itu yang menyebabkan banyak hal terjadi. Ya, yang di bumi, di matahari, bulan, bintang, dan di bumi, ya, bintang jatuh dan sebagainya. Dan ini merupakan satu hukuman, masa hukuman awal, ya, masa hukuman awal yang ada untuk bumi ini secara alam fisik. Dan nanti kita akan melihat secara alam roh, yaitu di dalam sangkakala yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, tapi itu nanti, itu minggu depan. Akan tetapi hari ini kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya keempat sangkakala itu saat dibunyikan. Ya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau murka Elohim sudah turun, siapa yang bisa menghentikan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satu orang pun, tidak ada doa-doa siapapun yang dapat menghentikannya. Karena saatnya di mana Bapa Yahweh telah memberikan kesempatan. Bapa Yahweh telah memberikan kesempatan hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tetapi manusia pada dasarnya tidak belajar dari sejarah. Manusia mengulangi kesalahannya, bahkan kualitas dosanya, kesalahannya itu lebih parah, lebih berat, ya, lebih berkualitas, begitu. Ya, karena itu saat hukuman itu dicurahkan, ya, maka tidak ada lagi yang namanya kesempatan kedua. Tidak ada. Yang ada cuma satu, yaitu kematian. Ya. Nah, ini kita bisa melihat dari alam yang betul-betul sangat mencekam, ya, sehingga bumi ini dihantam dari beberapa sisi, berbagai sisi, ya, dan ujungnya satu, bahwa ada kematian, kematian, dan kematian. Ya, inilah yang terjadi. Nah, tapi sebelum peristiwa sangkakala itu terjadi, uniknya untuk sangkakala ini saja
ada beberapa kalimat yang ditulis sebelum sangkakala itu ditiup. Ya, nah ini uniknya. Dan ini tidak terjadi saat meterai, juga tidak terjadi saat nanti mengenai cawan, tidak terjadi. Hanya di sangkakala terjadinya, ya, ataupun halilintar, thunder. Jadi tidak terjadi, ya. Kalimat ini spesifik sekali, yaitu ayat yang ketiga sampai yang kelima, ya, yang telah kita baca tadi. Kalau kita perhatikan, hanya ada saat terjadinya sebelum sangkakala itu dibunyikan. Ya, kita coba baca sekali lagi, ya, dengan perlahan-lahan. Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Datanglah malaikat yang lain, ia berdiri di depan mezbah dan memegang pedupaan emas. Kepadanya telah diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama-sama doa-doa semua orang kudus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, asap dupa dari tangan malaikat itu membumbung bersama doa-doa orang-orang kudus di hadapan Elohim. Kemudian, ya, ini malaikat bukan malaikat yang membawa sangkakala, ya, akan tetapi ada satu malaikat khusus yang membawa pedupaan, ya. Jadi di situ titik kuncinya. Dan kemudian ayat 5 dikatakan malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisinya dengan api dari mezbah itu, kemudian melemparkannya ke bumi. Sehingga terjadi suara gemuruh, guntur, dan kilat serta gempa bumi. Jadi, malaikat yang satu ini adalah malaikat spesial pembuka daripada malaikat yang membawa 7 sangkakala. Ya, jadi kita harus memahami akan hal ini. Jadi sebelum itu terjadi, ternyata ada satu peristiwa. Nah, peristiwa itu cukup unik. Mengapa? Karena malaikat yang satu ini nggak bawa sangkakala, nggak bawa meterai, nggak bawa cawan, tapi bawa pedupaan. Dan ditulis di sana ada diisi yaitu doa-doa semua orang kudus. Ya, jadi dikasih dupa, kemudian dipersembahkan di hadapan Elohim bersama-sama doa-doa semua orang kudus. Nah, pertanyaannya, ya kan, siapakah orang kudus ini? Ya, jadi kita bisa kasih tanda tanya dulu di sana untuk supaya kita bisa belajar lebih dalam. Saya persilakan saudara boleh buka mic untuk menjawab. Siapakah orang kudus, semua orang kudus di sini? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab, satu-satu ya. Terima kasih. Orang-orang yang sudah rapture, Pak. Nah, orang-orang yang sudah rapture, ada lagi? Orang yang takut sudah dalam Bapa Yahweh dan dibaptis. Orang yang sudah dalam Bapa Yahweh dan dibaptis. Oke, ada lagi? Orang Israel, Pak. Orang Israel. Orang Israel yang 144.000 itu, Pak. Orang Israel 144.000. Oke, terus apa lagi? Orang-orang yang sudah di rapture, Pak, yang sudah yang sudah bersama Adonai Yesus HaMashiach. Orang-orang yang sudah di rapture, yang sudah berada bersama Yesus HaMashiach. Oke, ada lagi yang mau mencoba untuk menjawabnya? Siapakah orang kudus yang dimaksud di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ini? Saya tampung dulu semua jawaban-jawabannya. Masih ada yang mau mencoba menjawab? Orang-orang kudus yang mati terpenggal itu, Pak. Yang terpenggal kapan, kalau boleh saya tahu? Yang ada di depan mezbah itu yang dikatakan orang-orang yang berseru-seru mohon dibalaskan. Iya, oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara sekalian untuk jawaban-jawabannya. Kita coba tutup mic terlebih dahulu ya untuk melihat akan hal orang-orang kudus ini.
Kalau saya perhatikan, seperti yang tadi telah saya ungkapkan, ya, bahwa Wahyu 8 ini ada di antara Wahyu 6 dan Wahyu 18. Banyak orang saat membaca kata orang kudus ini terkecoh. Saya akan mundur sedikit. Ya, ini. Jadi banyak orang yang terkecoh yang menganggap bahwa orang kudus ini adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Ingat, yang pertama kita ini lagi bahas Wahyu 8. Dan tadi saya sudah coba ungkapkan bahwa Wahyu 8 ini ada di antara Wahyu 6 sampai 18. Dan inilah masa murka Elohim. Murka Elohim. Ya. Nah, tapi di sana ada juga yang namanya disebut orang kudus. Ya. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah Israel. Akan tetapi, doa-doa yang dinaikkan di Wahyu 8 ini tidak merepresentasi orang kudusnya untuk mengarah ke Israel. Kita harus paham, kata orang kudus ini itu berarti orang yang dikuduskan. Selama orang itu menerima Yeshua HaMashiach, ya, dan tunduk kepada daftar Elohim, maka orang itu akan masuk di dalam kriteria orang kudus. Ya, yang pertama, orang kudus ini adalah orang-orang yang mempelai Yeshua HaMashiach, itu pasti. Akan tetapi, istilah orang kudus ini juga dipakai di dalam masa penghukuman, yaitu 3,5 tahun yang kedua, yaitu masa 666. Untuk orang Yisrael yang 144.000 itu yang menerima Yeshua HaMashiach, itu disebut orang kudus. Termasuk juga orang kudus ini dipakai untuk siapa? Untuk orang yang dibunuh karena mencuci jubahnya di dalam darahnya sendiri, yaitu di dalam meterai yang kelima. Karena apa? Mereka juga termasuk orang kudus, karena mereka dikuduskan oleh darah Yeshua. Akan tetapi prosesnya beda dengan mempelai Yeshua HaMashiach. Mempelai Yeshua di rapture, sedangkan mereka harus melampaui kematian yang mengerikan. Entah itu dipenggal, entah itu digantung, entah itu dibom, entah itu tembak kepalanya, entah itu disiksa pelan-pelan. Jadi apa yang dikatakan doa-doa orang kudus yang di dalam Wahyu pasal 8 itu merefleksi kepada apa yang tertulis di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya, silakan Henok untuk bisa baca terlebih dahulu. Terima kasih. Ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Elohim dan karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka berseru dengan suara yang nyaring sambil berkata, "Sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar? Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi." Kepada mereka masing-masing diberikan jubah putih yang panjang dan diberitahukan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi sampai genap jumlah sesama hamba dan saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, pengajaran ini saya sudah berikan di dalam meterai yang kelima. Coba saudara kembali ke sana untuk dapat memahami lebih detail. Ingat, meterai kelima ini bukan merepresentasi orang-orang yang mati martir sebelum rapture. Saya tegaskan sekali lagi. Meterai yang kelima ini, saya sudah buktikan di dalam pengajaran meterai yang kelima, ya, tidak merepresentasi untuk orang-orang yang mati sebelum rapture. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang mati, yang dibunuh
karena ketinggalan rapture. Jelas. Jadi kalau sampai saudara sampai hari ini belum paham, coba saudara kembali ke pengajaran Materai Fatsal yang kelima dan ubah konsep saudara. Supaya saat saudara melihat keseluruhan kitab Wahyu ini, saudara tidak kebingungan. Ya, jadi kalau sampai saudara tidak mau buang konsep saudara, wah ini adalah orang yang martir mulai sekarang sampai nanti kapanpun akan masuk di sini. Ya, saudara akan jelas kebingungan ya menghadapi ayat-ayat yang selanjutnya. Karena nggak pas. Ingat, kita ini dikasih hikmat sama Ruah Yahweh Elohim untuk meletakkan pasal ayat-ayat di posisi yang tepat. Jadi jangan ngawur. Ya, jelas sekali. Jadi inilah orang-orang yang berdoa, doa orang-orang kudus yang dicampur pedupaan. Apa doanya? Yaitu tadi ayat 10, itu doanya. Sampai kapan ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Saya bisa lihat mengapa mereka menuntut penghakiman dan pembalasan? Karena mereka dibunuh. Dan mereka minta penghakiman dan pembalasan yang fair, yang adil, dan benar untuk siapa? Untuk yang tinggal di bumi, jelas. Begitu kita lihat sangkakala itu berbunyi, kita lihat sebelumnya ada pedupaan dan kemudian dilempar ke bumi dan terjadilah gempa bumi, halilintar dan sebagainya. Itulah penghakiman, itulah pembalasan terhadap darah ini. Ini namanya hutang darah. Anti Hamasya itu hutang darah dengan orang-orang yang mereka bunuh karena mereka tetap memegang kesaksian Dafar Elohim Yeshua Hamasya dan tidak mau menerima tanda bilangannya. Mereka disembelih, mereka dihajar, dihabisi. Mengerikan. Ya itu masih, kalimat saya masih masih ringan. Kalau saudara kepengen tahu kira-kira nih ya modelnya kayak apa, saya lihat berita-berita dalam seminggu terakhir ini. Sebelum mereka dibunuh, mereka diperkosa habis-habisan. Setelah itu mereka dibakar hidup-hidup. Saudara lihat kan apa yang terjadi di media-media minggu lalu sampai hari ini? Saudara coba bayangkan. Bukan cuman yang materai kelima ini cuma disembelih begitu aja langsung mati. Enggak. Ya enak langsung didor kepalanya ya mati langsung. Lah kalau diperkosa dulu, lah kalau dikuliti dulu, lah kalau dibakar dulu, kalau kukunya dicabutin satu-satu, giginya dicabutin satu-satu, apa nggak menderita? Coba pikirkan baik-baik. Karena itu kan saya pernah mengungkapkan sama saudara semua. Kalau sampai ketinggalan, coba cepet-cepet cari mati, tapi nggak boleh bunuh diri. Nah itu, ya itu kan. Sebabnya kalau ketangkep sama mereka, itu nasibnya seperti yang kejadian minggu lalu, saudara. Saudara bisa lihat, ada bayi-bayi yang dibakar, bayi-bayi dimasukin kandang ayam, dipenggal, yang tua-tua langsung nggak ada nggak bisa berguna apa-apa, langsung ditembak mati. Yang muda-muda diperkosa dulu, ya kan? Ini sudah gila ini setan, ini satanik betul ini. Sudah bisa lihat? Ini gambaran kecil loh Mas Yan. Masa 666 itu dahsyat sekali. Karena itu kalau kita dapat paham akan hal ini, kita dapat anugerah untuk melangkah segera masuk di dalam keselamatan yang benar, di dalam Bapa Yahweh, Beshem, Yeshua Hamasya, di dalam Yeshua Hamasya. Ya, bukan di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Arab, bukan. Itu salah arah semua. Ya, dan perhatikan baik-baik, jangan sampai menyakiti hati Bapa Yahweh dengan merayakan Natalan, Halloween, sebentar lagi Halloween, akhir bulan. Ya, kemudian Natalan 25 Desember. Dan kemudian setelah itu
Imlek, sekitar Februari atau Maret. So bisa lihat, jangan menyakiti hati Bapak Yahweh. Ya, jadi saudara harus betul-betul kali ini untuk mempersiapkan diri. Ayo, siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan, masuklah. Jangan keraskan hati. Ya, jangan pakai dalil ini, dalil itu. Ngeri loh. Ngeri, saya bilang. Saudara bisa lihat tangisan ya orang-orang yang diseret begitu rupa. Saya nggak bisa bayangin, dan memang saya nggak mau bayangin. Pusing, ya kan? Tapi betul-betul apa yang dideskripsikan oleh Davar Elohim itu nyata di depan mata kita nih. Sebagai gambaran kecil apa yang bakal terjadi pada masa 666. Brutal. Soalnya jangan pikir, oh nggak mungkin, Indonesia kan aman-aman. Amerika juga menjunjung tinggi hak asasi. Oh, jangan begitu. Orang kerasukan setan berubah pola pikirnya. Ya, ini orang sudah kerasukan setan, berubah pola pikirnya. Mengerikan. Ya. Jadi kita tahu, inilah doa yang dicampur dengan dupa yang kita lihat tadi, ya, di dalam Wahyu pasal 8, yang ada di dalam perapian, perdupaan malaikat itu, dan kemudian itu diambil dan dilempar ke bumi untuk dibalaskan darah. Kita harus paham bahwa darah itu berteriak. Kita baca ayatnya di dalam Kejadian. Silakan Henok. Dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Terima kasih. Saya yakin saudara tidak sulit untuk memahami mengenai kisah Kain dan Habel. Yang jadi titik yang kita harus perhatikan di sini adalah yang berteriak itu bukan dari mulut dan bibirnya Habel, tapi darahnya Habel itu berteriak, saudara. Loh, emangnya darah punya mulut, atau darah punya suara? Maksud saya punya bibir atau apa itu namanya, gendang untuk mengeluarkan suara? Kan tidak. Tapi darah yang tertumpah karena pembunuhan itu berteriak. Dan seringkali, ya, kalau di rumah itu ada pembunuhan, kemudian rumah itu dibeli orang lain tanpa diketahui ada sejarahnya pembunuhan di sana, atau dikontrakkan, seringkali terjadi hal-hal yang mistis di sana. Karena apa? Ini dia, karena darah itu berteriak. Ya, darah itu berteriak. Sebetulnya unik juga, lawang orang sudah mati kok bisa berteriak darahnya. Ini ada apa? Ternyata kita harus bisa melihat selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau tanya sama saudara, berdasarkan 7 fase navigasi Davar Elohim, peristiwa Kain dan Habel, di mana darahnya berteriak, darah Habel, ini ada fase yang keberapa? Coba saudara bisa buka mic yang mau. Silahkan. 2, Pak. Fase yang kedua, ya. Betul. Ya, Terima kasih. Ya, ini kan lebih gampang tuh untuk melihatnya dengan navigasi ini. Ya, ini saya juga melatih saudara dan kita semua dilatih untuk bisa melihat navigasi Davar Elohim. Supaya kita bisa time travel. Ini maksudnya time travel. Saat kita buka peristiwa yang masa lalu, kita tahu di mana posisinya. Ya. Nah, tadi saya katakan, mengapa peristiwa ini ditulis? Kalau nggak ada maksudnya, memang kengangguran Bapak Yahweh untuk nulis ini. Tidak. Tetapi ada maknanya. Maknanya apa? Ternyata ada faktor nubuat. Masih ingat pengajaran kemarin mengenai nubuat? Siapa yang mau mencoba menjawab apa yang dimaksud dengan nubuat? Siapa yang masih ingat? Silahkan buka mic. Apa yang saya maksud dengan nubuat? Bicara tentang kedatangan Yesua yang pertama dan kedua. Iya, terima kasih.
Jadi saudara paham ya, kalau sampai saya ngomong nubuat di dalam Tanak dan Brit Kadasa, itu mengarah kepada kedatangan Yeshua yang pertama dan kedatangan Yeshua yang kedua. Dipaham? Bukan berbicara soal nubuat secara personal, tidak. Itu lain lagi ceritanya. Saya tidak bicara soal itu. Nah, dari peristiwa ini, di mana Kain membunuh Habil dan darah Habil itu berteriak kepada Yahweh dari tanah. Apakah ada faktor nubuat? Kita akan melihat di dalam Ibrani 12 ayat 24. Silakan Henok. Terima kasih. Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Iya, terima kasih. Jadi, saya ulangin sedikit, bahwa kalau orang, manusia, matinya dibunuh, itu darah berteriak, saudara. Itu prinsip. Kalau matinya normal, darahnya tidak berteriak. Ya, jadi kalau matinya kena serangan jantung atau kecelakaan, ya, itu tidak berteriak. Tapi kalau dibunuh, perang, ya, terjadi yang seperti barusan ini di Israel, dan juga pembalasan terhadap Hamas dan sebagainya, itu darah itu bicara, berteriak. Nah, kita nggak memperhatikan itu. Kita akan lihat. Di dalam Ibrani 12:24 dikatakan, darahnya Yeshua ini berbicara lebih kuat daripada darahnya Habel. Darahnya Habel itu sudah bicaranya kuat, sehingga Elohim menjatuhkan hukuman terhadap Kain. Tetapi dibanding dengan darahnya Yeshua, kekuatannya itu jauh lebih kuat. Darah Yeshua ini bicara, saudara. Bisa lihat? Ya, kita akan lihat. Kalau Yeshua tidak mati dibunuh, maka darahnya tidak bisa berbicara. Karena Yeshua matinya dibunuh, maka darah Yeshua itu bicara. Saya bisa lihat saat sebelah kanan ya, gambar kanan, darahnya Yeshua dicurahkan dan dia mati terbunuh, kemudian menetes di tabut perjanjian yang tersembunyi di bawah, persis di bawah tempat Yeshua disalibkan, ya. Dikatakan bahwa darah itu berbicara lebih kuat dari darahnya Habel. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalimat apakah yang kira-kira diteriakkan oleh darah Yeshua? Silakan saudara buka mic kalau mau jawab. Kalimat apakah yang kira-kira menurut saudara yang diteriakkan oleh darahnya Yeshua? Kan tadi dikatakan darah Yeshua itu berteriak. Kira-kira masa Bahtani. Eli lama sabahtani. Oke, terima kasih. Saya tampung dulu. Ada lagi? Sudah selesai. Sudah selesai. Ada lagi? Bapak, Ya, Bapak. ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, oke, saya tampung mengenai Bapak ampunilah mereka. Ada lagi kira-kira apa yang diteriakkan darah Yeshua? Sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Baik, saya akan memberikan satu yang paling top. Terima kasih untuk semua jawabannya. Saya akan memberikan satu yang powerful mengenai apa yang diteriakkan darah Yeshua, yaitu Lukas 23 ayat 34. Silakan Henok untuk bisa baca. Dan Yeshua berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa." Ya, terima kasih. Ini adalah satu yang top of the line. Apa yang
diteriakkan oleh darah Yeshua. Kalau sudah selesai ya sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Saya bisa lihat. Kalau Eli Eli lama sabachthani, yaitu saat Yeshua berteriak karena gelap selama 3 jam dan Yeshua ditinggal, terputus hubungannya dengan Elohim yang di Shamayim. Karena dia sebagai wakil manusia menanggung dosa manusia. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa karena kita. Sudah bisa lihat? Tetapi satu teriakan yang sampai hari ini dan sampai kapanpun yang terus diteriakkan oleh darah Yeshua adalah forgiven. Diampuni. Sudah bisa lihat? Kalau Eli lama sabachthani ya sudah selesai saat Yeshua disalibkan. Ya, kalau katakan sudah selesai ya memang sudah selesai. Tetapi untuk forgiven, pengampunan, itu terus berjalan sampai detik ini dan sampai kapanpun. Forgiven. Ampunilah, diampuni. Ya. Ini penting sekali, Saudara. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Karena itu kalau darah Habel yang mati saja itu berteriak, terlebih lagi darah Yeshua yang kromosomnya berapa? 24. Saya masih ingat bahwa darah Yeshua sampai detik ini tetap hidup. Sudah ditemukan oleh Ron Wyatt, sudah dites di Israel, ya, dan sampai hari ini darah itu hidup. Kalau darah mati saja berteriak, apalagi darah yang hidup. Ngerti nggak di sini? Kalau darah Habel yang mati saja itu berteriak, apalagi darah Yeshua yang hidup. Karena itulah dikatakan darah Yeshua berteriak lebih keras, lebih kuat daripada darah Habel. Saudara bisa lihat perbandingannya. Ini ada makna profetiknya, saudara. Kalau kita lihat dari sisi Kain dan Habel, yaitu ke depannya, sekian ribu tahun ke depan. Yaitu dengan penggenapan Yeshua HaMashiach yang mati dan darahnya berbicara. Bahkan ditemukan darahnya sampai hari ini hidup. Saudara bisa lihat, darah Yeshua yang hidup itu berteriak, berbicara dengan kuat sekali. Karena itu, kita lihat di dalam Roma 13:14. Silakan, Enoch. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yeshua HaMashiach, dan janganlah menjadikan angan-angan kedagingan sebagai hasrat. Iya, terima kasih. Rabi Saul mengatakan, kenakanlah Yeshua HaMashiach. Jadi darah Yeshua HaMashiach itu harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Di hadapan Bapa Yahweh, yang dilihat itu bukan darah kita, saudara. Yang dilihat, yang dicari, itu apakah di dalam kehidupan manusia itu mengenakan darah Yeshua atau tidak. Saudara bisa paham di sini? Kalau soal lihat dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yeshua HaMashiach. Ingat satu peristiwa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mencoba untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Tetapi Bapa Yahweh berkata tidak demikian. Bapa Yahweh menyembelih domba yang tidak bersalah dan kemudian mengenakannya, mengulitinya terlebih dahulu dan mengenakannya sebagai penutup ketelanjangan manusia. Dan pada saat dikenakan itu darah domba itu masih fresh, masih segar, menutup ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Dan cara inilah yang harus dipakai. Karena itu, Rabi Saul tahu persis akan pola ini. Jadi manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach harus mengenakan darah Yeshua HaMashiach. Harus pakai. Kalau tidak, maka akan
dibantai sama setan. Ya, jadi ini peristiwa penting, ini kritikal sekali. Gambarannya juga ada saat Pesah, di mana orang Israel diperintahkan untuk menyembelih domba yang tidak bercacat dan darahnya dioleskan di ambang pintu sebelum mereka keluar dari Misraim, Mesir. Harus diaplikasikan, harus dikenakan supaya roh maut, malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian tidak mengambil anak sulung, tidak mengambil jiwa di dalam keluarga itu. Jadi harus dikenakan. Ya. Dan kita tahu sekarang elemen apakah yang digunakan? Ada yang mau jawab? Kira-kira elemennya apa yang mau digunakan? Silakan open mic jika saudara ingin menjawab pertanyaan saya. Elemen apa yang digunakan untuk Darah, Pak Yosef. apa? Darah. Perjamuan. Darah. Ya, memang kita bicara soal darah. Ya, terima kasih untuk Pak Adi jawabannya dan Sister tadi yang menjawab. Jadi elemen yang digunakan adalah elemennya adalah roti dan anggur yang harus diucapkan berkat supaya menjadi tubuh dan darah Yeshua. Ini main elemen, saudara. Ini elemen. Saya bisa lihat elemen yang dipakai karena Yeshua sendiri yang mengajarkan, inilah tubuhku, dan saat itu dia ambil roti saat itu. Dan kemudian inilah darahku. Dia ambil anggur. Tapi sebelumnya Yeshua telah mengucap syukur atas roti dan anggur itu. Ini elemen. Ya, jadi ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting sekali karena tanpa darah Yeshua, setan bisa melihat ada celah untuk membantai manusia itu, orang-orang itu. Ya, karena itu kita melakukan apa yang Yeshua inginkan untuk dilakukan. Sangat jelas sekali dan tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi saudara paham akan di sini. Jika saudara ingin lebih paham, saudara bisa ikuti pengajaran saya mengenai perjamuan. Ya, perjamuan Elohim, perjamuan Tuhan, perjamuan di dalam Ruah Yahweh Elohim dan perjamuan. Jadi kita paham ya, darah ini harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan inilah harta yang paling berharga, yang tidak ada tandingannya. Ya, di hadapan Bapak Yahweh, kalau saudara mau masuk Syamayim, kita masuk Syamayim, yang dilihat adalah apakah ada darah. Apakah ada darah Yeshua ya, yang dibawa. Kalau tidak ada, lewat sudah lautan api. Tapi adanya darah ini ya akan menyelamatkan. Tapi ingat ya bahwa kalau sudah diselamatkan, kita juga harus terus ada di dalam Yeshua untuk mentaati nafar Elohim sehingga kita tidak keluar dari jalurnya Elohim, Bapak Yahweh. Ya, jadi kita harus paham. Inilah yang disebut sebagai teriakan darah. Tanpa ini manusia menanggung resikonya masing-masing, yaitu di dalam Gehenna. Bapak Yahweh memberkati. Inilah pembahasan hari ini mengenai sangkakala yang pertama sampai yang keempat dan teriakan darah. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan minggu depan, yaitu sangkakala yang ke-5 dan 6. Ya, dan hari ini kita sudah masuk sampai di mendekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, mendekati berapa tahun lagi. Karena itu kita harus berjaga-jaga, karena kita juga sudah melihat polanya, dan hari ini kita sudah masuk di dalam tahun kedua, di dalam Shekel Shemitah. Di depan kita, berdasarkan pola-pola itu, kita lihat bahwa rapture sudah semakin dekat.
Karena itu berjaga-jagalah, pelajari pengajaran High Road 2026, jangan remehkan. Dan Yeshua berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat karena saudara dan saya. Seberapa singkat, saudara bisa melihat pengajaran ini di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Berdasarkan itu semua, maka perhitungannya ya dapat kita lihat supaya kita berjaga-jaga. Yaitu akhir daripada tahun 2025 atau awal 2026 kita harus berjaga-jaga. Ya jaga-jaganya mulai sekarang, saudara. Ya, sampai terus rapture akan terjadi tidak lama lagi. Ya, karena itu siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan segera masuk di dalam pola yang benar. Jangan ambil jalan yang salah. Jalan yang benar adalah Yeshua. Yod Shin Waw Ayin. Dan dikatakan di dalam Yoel 2:32, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu langkah berikutnya, segeralah untuk baptis pembaharuan di dalam nama yang benar. Dan diputuskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Belajar pola akar Ibrani yang benar, jangan ikutin tradisi-tradisi yang syarat di dalam penyembahan berhala. Setialah, berubahlah di dalam karakter, dan song-songlah rapture, karena Yeshua tidak lama lagi akan datang. Haleluya. Ya, barang siapa yang membutuhkan pelayanan baptisan pembaharuan, saudara bisa screenshot di screen saudara, sehingga saudara bisa menghubungin ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang siap untuk membantu saudara di dalam baptisan pembaharuan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.